Aku masih mengingat hari itu. Sore ketika garis-garis kecil di alat uji kehamilan menampakkan dirinya dengan pasti. Seolah itu adalah dua cahaya halus yang datang dari langit. Aku ingat bagaimana dunia tiba-tiba terasa melambat. Garis yang sederhana itu seolah menulis ulang takdir hidupku. Aku baru saja menata ritme hidup bersama anak laki-lakiku. Usianya bahkan belum genap 3 tahun. Sejumput rasa bersalah menyeruak di dadaku. Karena ia masih belajar mengeja dunia dengan tawa dan tangisnya. Tapi kini tubuhku kembali menjadi rumah bagi jiwa dan kehidupan yang lain. Rasa bersalah yang datang lebih dulu itu menampar lembut di dadaku. Aku merasa belum rampung mencintai putraku sepenuhnya. Belum selesai menenun kenangan masa kecilnya. Tapi anehnya di saat yang sama, hatiku seolah membuka ruang baru tanpa paksaan. Seolah seorang ibu cintanya tidak mengenal konsep berbagi. Ia hanya terus bertambah, terus meluas seperti semesta. Waktu itu tanpa sadar, aku sudah mengandung 2 bulan. Kala suamiku mendengar kabar itu, tubuhnya bereaksi sebelum pikirannya sempat mencerna. Ia dirawat di rumah sakit karena tekanan darahnya melonjak. Apa yang mendominasi? Campuran antara terkejut dan bahagia, atau mungkin terharu pada keajaiban yang terlalu tepat waktu? Kami berdua memang telah lama memohon agar anak kedua kami jaraknya 3 tahun dari yang pertama. Tapi siapa sangka, Allah seolah menepati janji yang kami bisikan di antara doa dan air mata. Hari-hari kami berjalan dengan cukup tenang. Aku kuliah sambil mengandung. Dan terkadang tanganku menggandeng anakku juga ke kampus. Membawa 2 kehidupan sekaligus di sisi yang berbeda dari tubuhku. Satu di pelukanku dan satu lagi di dalam rahimku. Kami memanggil bayi itu Awan. Nama sementara. Seindah bentuknya yang selalu berubah, seputih harapan yang sedang tumbuh. Yang lucunya, tanpa diajari siapapun, anakku yang masih kecil dan polos memanggilnya Siomay. Kami tertawa setiap kali mendengarnya. Seolah ia sudah menjalin komunikasi rahasia dengan adiknya sejak sebelum dunia mempertemukan mereka. Kehamilan itu bukan tanpa ujian. Tubuhku rapuh dan sering harus disuntik untuk menguatkan organ yang terlalu cepat menua karena beban. Pernah aku dirawat di rumah sakit. Pernah pula harus berjuang di tengah darurat. Tapi di antara semua itu, Awan, bayiku selalu tenang. Ia tidak pernah membuatku mual berlebihan, tidak menuntut banyak hal. Seolah ia tahu ibunya harus tetap kuat untuk menjadi mahasiswa, untuk menjadi ibu di rumah, untuk menjadi istri dari suaminya, dan untuk menjadi seutuhnya ummah untuk kakaknya yang masih sering memeluk di malam hari. Hari itu, tiba-tiba tanpa sempat kutata hatiku, dalam sekejap seluruh kegembiraan berubah menjadi ketakutan. Karena ruangan yang terasa begitu dingin, dan lampu-lampu putih menyorot ke arah tubuhku yang ditanduk ke ruang operasi. Selang oksigen yang menempel di hidungku, dan udara terasa terlalu berat untuk dihirup. Aku menangis bukan lagi karena nyeri, tapi karena rindu pada sesuatu yang belum sempat kusentuh. Bayiku, Awanku, putriku. Di tengah riuh suara alat dan langkah kaki, aku hanya berdoa agar Allah mempertemukanku dengannya dengan selamat. Dan ketika tangisan kecil itu pecah, akhirnya tajam, jernih, dan suci. Seluruh ketakutanku luruh. Tapi aku tak segera bisa menggendongnya. Bayiku dibawa ke ruang NICU. Tubuhnya besar, tapi usia kehamilanku masih muda. Jadi ia harus diperjuangkan lebih dahulu oleh tangan-tangan yang lebih terlatih daripada tanganku yang masih gemetar. Aku hanya bisa menatap dari jauh antara sadar dan pasrah. Tapi bahkan dari jarak itu, aku tahu cinta seorang ibu tidak mengenal jarak. Aku telah mencintainya bahkan sebelum ia berwujud.
Dan seperti kilas balik yang lembut, ingatanku melayang ke hari ketika kami pertama kali tahu jenis kelaminnya. Suamiku tertawa begitu lebar, seperti anak kecil yang baru mendapatkan mainan impian, yang langsung berbicara tentang masa depan, tentang hari di mana ia akan menjadi wali nikahnya, tentang kebahagiaan yang bahkan belum sempat kami bentuk. Kamu tahu, hal-hal seperti binti Muhammad Huzair. Kami pun menyiapkan segala sesuatu berwarna merah muda, seolah warna itu bisa melindunginya dari segala sesuatu kemungkinan yang buruk. Lalu kami menamainya Atya, nama yang lembut yang datang ke mimpiku, seperti doa yang dibisikkan pelan agar langit mendengarnya. Atya, cahaya kecil yang datang di antara rasa takut dan syukur. Dan begitulah kisah kami dimulai kembali. Dari sepasang orang tua muda, seorang kakak kecil yang memanggil Syomai, dan seorang bayi perempuan yang diberi nama seindah harapan yang kami titipkan padanya. Dan saat ini, aku sedang mengasihi putriku, Atyaku. Tumbuh bahagia ya, nak. Jaga dirimu, hatimu, matamu, tanganmu, kemaluanmu, kepalamu, lisanmu. Semoga Allah melindungimu selalu.